kita selesaikan ya. Ada 3 poin lagi. Poin yang ke-15, bahwa para rasul adalah manusia biasa. Mereka lahir dari kaum tersebut ya, atau dari kaumnya. Mereka makan dan minum sebagaimana manusia makan dan minum. Mereka juga merasakan sakit, sehat ya, bangun dan tidur, juga berjalan ke pasar, di pasar mereka juga ada yang diantara mereka mencari ma'isyah ya gitu, dan lain-lain ya. Dikatakan dalam surah Al-Furqan ayat 20 bahwa para rasul itu wa yamsuna fil aswaq ya. Mereka itu ya berjalan di pasar ya gitu. Wa ma arsalna qabalaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am ya gitu. La ya'kuluna ta'am, mereka itu makan ya. Wa yamsuna fil aswaq, dan mereka berjalan di pasar untuk apa? Ya mereka mencari penghidupan ya. Nah itu. Terus juga di surah Al-Anbiya ayat 83 itu ya, itu dulu saya suka baca itu ya, wa ayyuba idna darabbahu anni masaniyadul, dan seterusnya ya, itu udah dijelaskan tuh ya bagaimana Nabi Ayub ya, dan juga nabi yang lainnya kan diuji ya. Di antaranya Nabi Ayub itu diuji dengan sakit ya gitu. 18 tahun ya, tuh 18 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Ini 18 tahun ya. Kebayang itu ya gimana sabarnya Nabi Ayub itu ya. Masya Allah ya. Ya sakit kulit itu 18 tahun. Jadi Nabi dan Rasul itu juga merasakan sakit ya. Terus juga di dalam surah Al-A'raf ayat 188, surah 7 ayat 188 dijelaskan bahwa para nabi itu tidak mengetahui hal yang gaib ya. Tidak memiliki ilmu gaib juga ya gitu. Kecuali Allah memberitahunya ya, kalau ilmu tentang kegaiban ya gitu. Tapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki ilmu gaib ya. Mereka tidak bisa menjadikan seseorang bermudarat ya, atau membahayakan ya, tidak bisa membahayakan pada orang lain, dan juga tidak bisa memberikan manfaat ya. Kula amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah gitu ya ayatnya. Katakanlah bahwa maksudnya itu para rasul ya, di ayat 188, aku tidak kuasa la amliku li nafsi, aku tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan ya, naf'an wala darran ya, memberikan manfaat maupun memberikan bahaya ya, tidak punya kemampuan Nabi dan Rasul itu ya. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah ya. Nah itu, sehingga tidak layak tentunya kalau seseorang di masa kini juga ya minta pada siapa? Pada orang yang sudah mati ya. Pada orang yang sudah mati, termasuk juga pada para nabi itu ya. Karena kan tidak bisa memberikan manfaat maupun memberikan bahaya ya. Gitu. Tidak akan bisa mendengarnya. Nah itu.
Kemudian juga Al-Anbiya ayat 7 ya. Al-Anbiya surah 21 ayat 7. Ayat 7 teh tar. Ittar balinas hisabuhum wa hum muridun. Surah 21. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilai. Ya. Itu ayat 25-nya juga ada ya sama illa rijalan nuh ya. Ada tuh. Tuh. Kalau itu di 25 mah illa nuhi ya. Illa nuhi. Kalau ini illa rijalan nuhi ilaihim. Ya. Jadi para rasul itu jenis kelaminnya apa, gendernya? Laki-laki ya. Laki-laki. Nggak ada yang perempuan. Ya. Gitu. Illa rijalan nuhi ilaihim. Nah, gitu. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki. Sebutkan ya, gendernya disebutkan laki-laki. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Maka bertanyalah kepada ahli ilmunya ya, kepada ahli dzikir, ahli ilmu atau pada yang lebih mengetahui jika engkau tidak mengetahui ya. Jadi para rasul itu adalah laki-laki. Nabi dan rasul itu semuanya laki-laki. Enggak ada yang perempuan ya. Kalau kumaha cenah eta Maryam, terus adi eta teh yang perempuan teh ibunya Musa teh siapa? Ibunya Musa lah gitu ya. Kan itu kan diberi wahyu juga ya. Kan diwahyukan kepada ibunya Musa dan juga ibunya Isa ya. Ya, Maryam binti Imran. Itu wahyunya apa yang ditunjukkan terhadap kehidupan mereka ya. Apa wahyu yang diberikan kepada ibunya Musa, yaitu supaya Nabi Musa dimasukkan ke aliran sungai gitu ya, gitu. Ya dipalitkan ya, bukan ditenggelamkan ya, bukan ya. Tapi dialirkan ke sungai gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ditemukan oleh Firaun. Ya, tidak ditemukan oleh Firaun, nantinya kalau ditemukan dibunuh gitu ya. Iya. Kalau ditemukan Musa itu ya, si bayi ini akan dibunuh gitu ya. Gitu. Makanya harus dialirkan ke sungai gitu ya. Dan juga terus ibunya Isa ya, Maryam, itu kan diberikan wahyu bahwa akan lahirnya Isa alaihissalam. Jadi diberikan wahyu akan lahirnya Isa alaihissalam. Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah atau yang disampaikan oleh Allah itu adalah wahyu, bukan berhubungan dengan kerasulan, bukan berhubungan dengan kenabian ya, kepada baik ibunya Musa atau ibunya Isa ya. Itu tidak berhubungan dengan kenabian, sehingga ya jelas mereka bukan nabi dan rasul ya. Nah,
aya nu ya cenah ini jelas ya di ayat 7 surah Al-Anbiya, rijalan nuhi ilaihim, rijalan tah ya, catat rijalan ya. Ayo yo cenah beda pendapat cenah ya Maryam bisa jadi rasul, di mana eta dalilna gitu nya. Di mana dalilna ya. Wahyu yang disampaikan itu tidak ada hubungannya dengan kerasulan ya. Wahyu yang disampaikan itu justru ya berhubungan dengan kehidupan mereka ya, bukan dengan kerasulan. Tidak ada hubungannya dengan kerasulan ya. Sehingga ya itu mah orang soleh ya. Orang soleh terkadang juga karena kesolehannya atau karena juga di mana anak yang akan dilahirkan itu akan menjadi rasul ya, Allah berikan wahyu kepada ibunya gitu, sehingga ibunya diberikan wahyu tentu untuk menyelamatkan anaknya yang akan menjadi rasul ya, bukan artinya ibunya juga menjadi rasul, bukan ya gitu ya. Iya, tapi bagaimana ibunya diberikan wahyu, rasul yang selanjutnya itu akan lahir dari badannya ya gitu, dari rahimnya ya gitu. Nah, itu tentang perselisihan ya, perselisihan antara ini ibunya Nabi Musa atau ibunya Nabi Isa itu apakah rasul. Maka sudah jelas kalau menurut ayatnya dan menurut Al-Quran adalah di jalan nuhi ilaihim, bahwa rasul itu adalah dari laki-laki ya, bukan dari perempuan ya gitu. Terus juga di Al-Ahzab juga sebenarnya menunjukkan juga ya bahwa Rasul itu dari kalangan laki-laki yang itu yang khatamun nabiyyin teh ayat ke-40 ya. Bentar. Nah, ada perkataan maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum tuh ya, mirrijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu ya, mirrijalikum bukanlah seorang bapak. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasul itu kan dari kalangan laki-laki ya gitu. Ya, kemudian dilanjutkan walaki Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Itu ya, wa khataman nabiyyin. Oh ya. Wa khataman nabiyyin. Nah, tapi dia adalah utusan Allah dan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, itu ya perkara yang wajib diimani atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan masuk ke bagaimana kewajiban setiap muslim terhadap para rasul ya. Itu saja dahulu. Wa'alafu minkum wa fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa inna sauda wa tuqa wal afaf wa ghina. Yam qalb sarif wal Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.